Jadi jika ada pertanyaan seperti demikian, di mana sebenarnya surga itu berada? Nah, di alam semesta yang tak terbatas ini, kira-kira di mana surga itu yang paling tepat untuk dibangun di alam sana? Di daerah mana? Daerah Nusantara, Katulistiwa, atau daerah dekat Arab Saudi, daerah di atasnya Yerusalem, atau daerah yang dekat dengan India? Daerah mana kira-kira yang paling pantas untuk dibangun surga tersebut? Ini tentu harus dipikirkan secara logis. Apakah mungkin surga mesti diciptakan di pusat alam semesta yang tak jelas di mana pusatnya? Kita tidak tahu pasti pusat alam semesta itu kan di mana? Di mana pastinya? Di negara mana? Kita hanya menduga-duga saja poros bumi itu ada di negara ini atau di negara itu, tetapi kebenaran pastinya kita tidak benar-benar tahu di mana titik koordinat yang pasti antara alam manusia dengan kerajaan Tuhan tersebut. Sebab di masing-masing agama dan keyakinan mereka meyakini bahwa di negara tempat berkembangnya suatu agama tersebut itu menjadi titik pusat yang garisnya langsung menuju kepada kerajaan Tuhan. But kenapa berbeda-beda di antara satu agama dengan yang lainnya? Apakah surga itu atau kerajaan Tuhan itu memang berbeda-beda? Apa memang ada banyak kerajaan rohani, kerajaan Tuhan? Kan tidak. Jika kita meyakini bahwa hanya ada satu pencipta, mereka yang menciptakan semua kehidupan di bumi ini, yang kemudian kita beda-bedakan berdasarkan identitas tubuh, kelahiran, suku, ras, agama, dan lain-lain. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap Meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan Meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah Meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Nah, sebagaimana penggambaran neraka yang sudah coba tadi saya logikakan, untuk penggambaran surga nyatanya juga hampir serupa. Jika kita coba untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya melihatnya dari sebuah tempat yang memberikan kesenangan dan kebahagiaan bagi roh-roh yang telah berbuat baik sesuai dengan ujar-ujar susastra atau kitab suci agama yang diyakininya. Nah, pertanyaan yang mungkin bisa muncul terhadap hal ini misalkan begini. Kalau dalam agama Hindu kita kenal bahwa sebagaimana juga yang pernah dibahas dan diperlihatkan dalam film Pike, di sana Pike menyatakan sebagai makhluk yang berasal dari alam lain yang pergi ke alam manusia, di sana kan tidak ada mengenal bahasa. Jadi mereka berbicara lewat telepati pikiran, mereka juga tidak memiliki identifikasi tubuh tertentu, misalkan seorang laki-laki atau perempuan. Jadi mereka sama saja sebagai makhluk energi yang sebenarnya merupakan cahaya saja, tetapi bisa mewujudkan dirinya menjadi sosok atau bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan ingatan terakhirnya ketika masih menginap atau masih hidup dalam kehidupan terakhirnya di bumi. Tentu ini akan menjadi pertanyaan kemudian jika ada agama atau keyakinan yang kemudian menggambarkan bahwa di sana ada kesenangan atau kebahagiaan badaniah, di mana sang ruh-ruh yang katanya sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang dipahaminya sebab dalam kitab suci yang diyakininya tersebut, mereka akan mendapatkan hadiah berupa, khususnya yang laki-laki ini, berupa 72 bidadari perawan yang akan melayaninya, memberikan kesenangan dan kepuasan seksual badaniah kepada sang ruh tersebut. Ini tentu menjadi pertanyaan. Katanya di satu sisi sang ruh tersebut sudah menjadi makhluk cahaya, tapi bagaimana? Apakah memang
kehidupan di sana juga tidak ada bedanya dengan kehidupan di bumi. Kalau di bumi roh-roh tersebut sedang menikmati kesenangan badannya seperti itu, lantas apakah untuk mencapai surga hanya untuk mendapatkan hal serupa dan yang sama saja? Lalu apa bedanya bumi dengan surga? Atau pertanyaan yang lainnya, lantas di mana keadilan Tuhan jika kemudian hadiah Nobel hal tersebut, kepuasan badannya itu cenderung hanya diberikan kepada roh yang pernah menjiwai badan seorang laki-laki saja. Lantas roh yang pernah menjiwai badan sebagai seorang perempuan itu Nobelnya apa? Hadiah yang diberikan di surga itu apa? Apakah mereka diberikan kekayaan yang sebanyak-banyaknya? Karena biasanya seorang wanita di bumi itu kesukaan mereka kan biasanya merawat kecantikan dan juga berbelanja. Apakah di surga juga ada kesenangan-kesenangan seperti itu? Ini perlu untuk kita teliti dan kaji kembali. Maka pertanyaan yang lain mungkin pertanyaan agak, ya bagaimana? Saya suka pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu, seperti dalam TK. Misalkan begini, di mana sebenarnya surga itu berada? Seluas apa surga itu? Apakah surga hanya diperuntukkan untuk roh-roh yang ada di bumi atau juga roh-roh dari planet yang lain? Sebab kita yakini bahwa Tuhan itu kan ada di mana-mana. Jika Atman atau jiwa atau sang roh menjadi bagian kekal daripada keberadaan Tuhan itu sendiri, maka Atman juga berada di mana-mana. Atman atau sang roh juga tidak hanya berada di planet bumi saja, tetapi juga bisa hidup di planet lain menggunakan badan yang sesuai dengan tempat dan kondisi dimaksud. Jadi kehidupan tentu ada di mana-mana, tidak hanya di planet bumi ini saja. Pertanyaan tadi adalah, apakah kemudian ketika mereka sama-sama meninggal, entah menggunakan badan serupa alien atau manusia di bumi ini, apakah surga mereka akan sama atau tidak? Apakah roh tumbuhan dan hewan juga mencapai surga yang sama dengan roh manusia? Apakah sama surga bagi roh-roh yang sebelumnya berbeda agama? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kritis, logis, dan tentu akan memerlukan jawaban yang juga bisa diterima oleh akal logika mereka. Jadi mari kita coba untuk memahaminya sedikit demi sedikit, mengkajinya dari sudut pandang yang berbeda, bahwasanya surga dan neraka itu bukan hanya sekedar dipahami sebagai sebuah tempat yang memberikan kesenangan atau kebahagiaan, ataupun neraka tempat hukuman dan siksaan diberikan kepada roh-roh pendosa. Tetapi surga dan neraka adalah sebuah rasa yang bisa dialami oleh sang roh ketika di hidupnya kini ataupun ketika dia sudah berada di alamnya sendiri. Jadi jika ada pertanyaan seperti demikian, di mana sebenarnya surga itu berada? Nah, di alam semesta yang tak terbatas ini, kira-kira di mana surga itu yang paling tepat untuk dibangun di alam sana? Di daerah mana? Daerah Nusantara, Khatulistiwa, atau daerah dekat Arab Saudi, daerah di atasnya Yerusalem, atau daerah yang dekat dengan India? Daerah mana kira-kira yang paling pantas untuk dibangun surga tersebut? Ini tentu harus dipikirkan secara logis. Apakah mungkin surga mesti diciptakan di pusat alam semesta yang tak jelas di mana pusatnya? Kita tahu pasti pusat alam semesta itu kan di mana? Di mana pastinya? Di negara mana? Kita hanya menduga-duga saja poros bumi itu ada di negara ini atau di negara itu, tetapi kebenaran pastinya kita tidak benar-benar tahu di mana titik koordinat yang pasti antara alam manusia dengan kerajaan Tuhan tersebut. Sebab di masing-masing agama dan keyakinan mereka meyakini bahwa di negara tempat berkembangnya suatu agama tersebut itu menjadi titik pusat yang garisnya langsung menuju kepada kerajaan Tuhan. But kenapa berbeda-beda di antara satu agama dengan yang lainnya? Apakah surga itu atau kerajaan Tuhan itu memang berbeda-beda? Apa memang ada banyak kerajaan rohani, kerajaan Tuhan? Kan tidak. Jika kita meyakini bahwa hanya ada satu pencipta, mereka yang menciptakan semua kehidupan di bumi ini, yang kemudian kita beda-bedakan berdasarkan identitas tubuh, kelahiran, suku, ras, agama, dan lain-lain. Bagi seluruh roh penghuni alam semesta yang tak terbatas,
adakah surga yang luasnya terbatas itu akan sanggup menampung semuanya? Nah, ini jadi mesti ditanyakan secara logika. Apakah surga yang dimaksudkan tersebut akan menampung semua keinginan, hobi daripada sang roh yang nyatanya berbeda-beda di dunia? Renungkanlah, agar dengan pikiran itu kita bisa membayangkan seperti apa surga itu. Jika bagi kita itu adalah sebuah tempat atau ruang bagi roh di alam kematian, maka pikirkan seluas apa surga itu untuk kita susuri sebagai sang roh. Jika surga adalah tempat yang sama, lantas bagaimana roh-roh akan menikmati surga yang sama, sedangkan kesenangan mereka saja selama hidup di bumi ini sudah begitu berbeda-beda. Bumi yang seluas ini saja tidak cukup mampu untuk membuat manusia hidup berdampingan untuk menikmati kesenangan surga dunianya masing-masing, yang berbeda satu dengan yang lain, yang mencolok sekali. Ada bagaimana nanti saat menjadi roh mereka akan bisa menikmati kesenangan yang berbeda-beda pula itu di ruang surga yang sama. Bagi manusia yang merasakan kebahagiaan dalam keramaian, lantas bagaimana mereka akan bisa menikmati kebahagiaan bersama orang-orang yang bisa bahagia dalam keheningan? Bila kelak mereka menyatu dalam surga yang sama, apakah surga mesti diciptakan dalam suasana penuh keheningan ataupun keriuhan? Itu kan sudah berbeda. Lantas bagaimana? Tuhan harus mengakomodir semua keinginan dari roh-roh tersebut. Apakah memang demikian plan atau rencana Tuhan? Apakah memang seperti itu keberadaan surga yang kita bayangkan sebagai satu tempat atau bagaimana? Jadi jika kita telusuri dari kata surga itu sendiri, bukan tidak mungkin bahwasanya kata surga itu dibangun dari kata suar dan ga. Suar artinya cahaya dan ga artinya alam cahaya atau suar. Sedangkan ga artinya alam. Jadi surga adalah alam yang penuh dengan cahaya. Bisa juga kita maknai sebagai alam swaraga. Swa sendiri, raga yang milik sendiri. Alam sendiri sebagai sang jiwa. Itu surga adalah alam di mana kita berasal dari pertama kalinya. Alam yang penuh dengan cahaya, kebahagiaan, dan kekekalan. Satchit Ananda, itu sifat daripada Atman. Kita berasal dari unsur tersebut, sehingga pada akhirnya ketika kita meninggalkan badan ini, kita akan menjadi makhluk-makhluk cahaya kembali yang seharusnya kembali merger atau bersatu dengan cahaya sumbernya, yakni di alam surga. Jadi pergi ke alam surga sesungguhnya adalah pergi ke alam sendiri, pergi ke rumah asal dari mana kita pernah berasal ya, sebagai makhluk cahaya, sebuah dimensi yang dipenuhi dengan energi, cahaya, kebahagiaan, dan juga kekekalan. Jadi kalau ditanya, lantas di mana alam cahaya itu? Jawabannya adalah ya bisa di mana saja dalam dimensi energi. Energi itu kan energi kekekalan, ya ada di mana-mana. Bisa berdekatan dengan planet kita atau di mana saja tempat sumber energi cahaya itu berdiam. Lantas kebahagiaan apa yang ada di surga? Apakah ada benda-benda seperti di dimensi material duniawi ini, seperti yang ditanyakan di awal, sebagaimana ilustrasi pertanyaan yang dikemukakan oleh sang umat kepada sang pembawa pesan, bahwasanya apakah di alam surga tersebut juga ada wanita-wanita cantik yang bisa melayani kami sebagaimana kehidupan kami di bumi sekarang? Apakah di alam surga juga ada kebun-kebun yang menghasilkan banyak panen ataupun minuman-minuman yang memabukkan sebagaimana yang kami dapatkan di bumi? Itu kan pertanyaannya. Jadi yang mana dijawab oleh sang pembawa pesan itu demi dalam tanda kutip bahasa politiknya mengiyakan hal tersebut hanya agar orang-orang yang berada dalam kemelekatan duniawi akan kesenangan dan kebahagiaan badannya tersebut mau mengikuti pesan dan ajaran kebenaran yang disampaikan pada waktu tersebut kepada orang dengan sifat dan karakter yang demikian. Sebab jika dikatakan tidak, ya mana mungkin mereka mau mengikuti ujar-ujar agama, dan mereka akan kembali menjadi orang-orang yang penuh dengan kemungkaran jahiliyah. Kan demikian. Jadi jika kita coba logikakan, tentu saja alam energi itu sudah jauh berbeda daripada alam materi kita di bumi ya. Jadi kesenangan, kebahagiaan yang diilustrasikan ada di alam surga itu sebenarnya ya hanya sebuah perumpamaan saja. Sebab apalah gunanya wujud materi di sebuah dimensi di mana materi sudah kembali ke dalam dirinya sendiri menjadi
sebuah energi. Di bumi ini, energi telah memadat menjadi materi dan menciptakan kehidupan material dalam segala wujudnya. Energi itu kan memadat menjadi wujud-wujud yang kita bisa lihat dengan alat panca indera kita, dengan penglihatan kita raba dengan sentuhan kulit kita. Jadi itu sebenarnya pemadatan dari energi saja. Ketika semuanya ini dileburkan kembali, mereka akan kembali menjadi energi, karena energi itu total. Sedangkan materi ini akan mengalami kehancuran. Materi tidak total, dia berubah-ubah bentuknya. Di bumi ini, energi telah memadat menjadi materi dan menciptakan kehidupan material dalam segala wujudnya. Di alam cahaya, semua materi telah kembali menjadi energi semesta. Lalu apakah rasa yang akan kita alami di dunia material ini akan terasa kembali di alam surga atau alam cahaya? Di alam itu, rasa tidak memerlukan wujud apa-apa seperti di bumi. Di alam sana ya, sebenarnya rasa tidak memerlukan apa-apa sebagaimana yang terjadi di bumi. Di sana rasa kebahagiaan terjadi seperti saat kita bahagia karena memikirkan sesuatu di bumi. Hanya saja kita tidak perlu mewujudkannya menjadi suatu benda yang bisa kita lihat atau kita sentuh. Di bumi ketika kita bahagia bila memiliki sumber kebahagiaan yang berwujud, namun di sana di sorga kita bisa berbahagia hanya dengan memikirkannya tanpa perlu mewujudkannya. Jadi di manakah letak kebahagiaan itu? Ketika kita hanya perlu memikirkannya dan dalam sekejap kemudian kita telah merasakannya. Kita tidak perlu memiliki apapun untuk merasakan kebahagiaannya. Lain seperti di bumi ya. Ketika kita ingin bahagia itu kita cenderung untuk mewujudkannya, memilikinya. Saya ingin, kayaknya kalau punya mobil baru saya bahagia. Kayaknya kalau saya punya pacar baru bahagia. Itu kan suatu wujud. Tetapi di alam roh, di alam surga tersebut semuanya tidak memiliki wujud. Kebahagiaan ya bahagia dengan ketika memikirkannya saja tanpa harus mewujudkannya. Rasa, ini berbicara tentang rasa ya. Rasa bagaimana? Rasa kebahagiaan itu kan ada. Rasa kan tidak berbentuk. Dia bisa dirasai oleh pikiran, perasaan. Jadi di alam sana tidak memerlukan wujud-wujud tertentu hanya untuk mengekspresikan atau mendapatkan rasa kebahagiaan tersebut. Rasanya sama saja, rasa bahagia di bumi dengan di alam sana sama saja, walaupun mungkin berlipat-lipat di alam sana, di alam sangat sesuatu. Jadi di mana letak kebahagiaan itu? Ketika kita tidak perlu memiliki apapun untuk merasakan kebahagiaannya. Di bumi kebahagiaan itu baru terasa nyata jika kita benar-benar telah memilikinya secara nyata ya. Kalau cuma angan-angan saya punya mobil, rasanya punya mobil, tetapi ketika tidak benar-benar terwujud itu, kebahagiaan itu belum benar-benar sepenuhnya bisa dialami. Hanya ketika benar-benar mobil itu sudah ada di depan rumah dan menjadi atas nama kita sendiri, mungkin kita akan bisa berbahagia. Tetapi di alam sana, di alam surga, tidak mesti kebahagiaan itu atau sumber kebahagiaan material itu mewujud, karena di sana segala wujud itu sudah lebur menjadi cahaya-cahaya energi dan sebagaimana rasa yang tidak berwujud tetapi bisa kita nikmati, bisa kita alami dan rasai. Maka tentu begitu juga alam surga tidak lagi menjadi pilihan bagi mereka yang berkesadaran, sebab kebahagiaannya masih ditentukan oleh sesuatu di luar diri sejatinya. Bagi mereka kebahagiaan di surga sama menderitanya dengan di alam neraka. Itu maksudnya sudah mereka yang sudah memiliki kesadaran matang itu, suka duka, pujian, penghormatan, senang susah, itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang sama. Biasa-biasa aja, dipuji tidak masalah, dihina juga tidak masalah, menang oke, kalah juga tidak apa-apa. Mereka berada dalam dualitas kehidupan. Jadi mereka ketika kita, apalagi jika semasa hidup sang jiwa bisa berada di atas dualitas kehidupan ini, bisa menerima dualitas kehidupan dengan baik, dia sudah merasakan nikmatnya kebahagiaan surga. Karena dia tidak akan pernah merasa kehilangan, tidak pernah merasa mendekat, semuanya biasa-biasa saja. Jadi di sana, di alam rohani, alam surga, alamnya sendiri, ketika sang roh sudah mengalami kesadaran yang cukup matang, dia tidak akan pernah merasa menderita. Yang otomatis kalau tidak ada penderitaan, maka di sana akan ada kebahagiaan dan kesenangan.
Di neraka roh menderita karena tidak mampu memiliki apa yang mereka inginkan atau harapkan, karena mereka tidak lagi bertubuh fisik. Di sorga, roh menderita karena segala yang diinginkan akan terpenuhi dengan wujud. Di sorga, roh juga bisa menderita karena segala yang diinginkannya akan terpenuhi dengan mudah tanpa penwujud. Menderita juga. Kalau misalkan kita jangan dianggap bahwa ketika segala keinginan kita terpenuhi, itu kita tidak menderita. Bayangkan saja, ketika kita memiliki kemampuan tersebut seperti Tuhan, segala yang kita inginkan tersebut akan terjadi. Saya mau mobil, tiba-tiba sudah ada mobil di depan. Apa misalnya? Saya mau punya istri yang cantik, tiba-tiba sudah ada istri yang cantik sekali di dekat kita. Jadi segala sesuatu yang kita pikirkan itu langsung terjadi. Itu juga menderitakan ketika segala keinginan kita itu, kebahagiaan yang kita rasakan, kebahagiaan yang kita inginkan tersebut mudah sekali terwujud, pasti juga menderitakan. Maka menjadi manusia atau berada dalam tubuh manusia yang penuh dualitas, yang dimana kita menjalani proses untuk mendapatkan tersebut, sebenarnya itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Bukan hanya melihat dari ketika harapan, ekspektasi atau keinginan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka di sana kita menderita. Sebenarnya kalau roh-roh yang sudah berada dalam kematangan jiwanya, ketika ia sudah bisa menerima dualitas kehidupan, dia tidak akan pernah merasa menderita, walaupun harapan yang coba dibangunnya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi roh-roh ini, roh-roh matang seperti ini tentu roh-roh yang sangat langka, jarang sekali kita temui. Tapi ya, mari kita berdoa semoga ada jalan untuk menemui roh-roh matang tersebut sebagai roh pembimbing untuk kita bisa maju dalam perjalanan menumbuhkan kesadaran sang jiwa ini supaya lebih mantap lagi, hingga di fase-fase selanjutnya ketika kita meneruskan pelajaran karma kehidupan ini, kita bisa meningkat ke level yang lebih tinggi. Mungkin akan ada pertanyaan lain lagi. Jika surga memang bukan sebuah tempat yang hanya terbatas pada satu golongan tertentu saja, bukan tempat yang terbatas hanya pada orang yang memiliki kesamaan hobi atau keinginan saja, hanya berada pada orang-orang atau dibuat khusus untuk orang-orang yang mengimani juru selamat tertentu saja, untuk ras atau golongan tertentu saja, bukan pula alam materi yang indah. Lalu kenapa surga selalu digambarkan sebagai alam yang penuh dengan keindahan? Mungkin itu pertanyaannya. Biasanya kan demikian. Secara umum, penggambaran surga itu adalah sesuatu yang sangat indah sekali. Coba kita searching di Google, surga, image untuk gambarnya. Pasti mereka menampilkan sesuatu yang sangat indah sekali. Ada ketamanan, ada air telaga, ada hewan, binatang, burung, dan juga segala panorama yang begitu mengindahkan. Beda halnya dengan neraka, itu menjadi kebalikannya kan. Jadi kenapa surga di hampir semua kitab suci agama itu menggambarkannya sebagai sesuatu yang begitu amazing, begitu view-nya, panoramanya itu benar-benar menakjubkan, mendamaikan, sehingga membuat khayalan kita benar-benar terbang untuk bisa menempatinya, tinggal di sana penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Di bumi ini, apa yang kita sebut sebagai keindahan adalah ketika energi cahaya yang berwarna-warni itu mewujud ke dalam ciptaan, lalu cahayanya memantul ke mata kita. Tanpa energi cahaya yang menembus ke mata, kita tidak akan mampu menyebut wujud-wujud itu sebagai suatu keindahan. Warna-warna energi cahaya mewujud menjadi aneka warna bunga, dedaunan, rerumputan, langit biru, gunung yang menghijau, aneka warna sayap burung, dan segala keindahan wujud warna yang melukis di bumi ini. Karena apa? Karena ada cahaya yang memantul, yang dipancarkan ke wujud-wujud materi tersebut, kemudian memantul ke mata kita, sehingga kita bisa melihat dan menyebut itu sebagai suatu keindahan. Tanpa cahaya yang masuk ke dalam mata kita, kita tidak akan melihat itu sebagai suatu keindahan.
kita hanya melihat kegelapan saja. Dan dalam kegelapan, semua warna yang tadinya mungkin ketika mata kita terbuka ada cahaya melihatnya sebagai suatu keindahan, hanya akan terlihat sama, yakni gelap, hitam. Jadi mana? Tidak ada keindahan di sana. Nah, di alam cahaya atau surga, semua warna cahaya itu hanya ada dalam hakikatnya sebagai energi cahaya yang tidak memadat menjadi materi. Tentu saja keindahannya tetap sama dalam segala wujud cahaya tersebut. Cahaya-cahaya itu bisa saja menampak sebagai wujud-wujud yang disukai para roh selama kehidupannya di bumi. Hanya saja bukan sebagai materi. Ya, jadi sudah saya sebutkan. Di alam energi dan berbeda sekali dengan alam materi. Jadi walaupun cahaya tersebut bisa akan menampakkan dirinya menjadi wujud-wujud yang disukai oleh para roh dalam kehidupannya di bumi, hanya saja bukan sebagai materi yang bisa disentuh, diraba, dicium, dimakan, atau dan lain sebagainya. Tidak berupa materi. Sang penikmat ada dalam wujud makhluk cahaya, dan yang dinikmatinya pun ada dalam wujud cahaya. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Karena sang ruh sudah kembali ke dalam wujudnya pertama sebagai makhluk energi, tentu saja kebahagiaan atau sesuatu yang membahagiakannya itu tersebut adalah juga yang berwujud sebagai cahaya, bukan lagi sebagai materi. Tetapi apakah kebahagiaan di surga itu adalah segalanya? Kan pertanyaan demikian. Karena di Hindu kita diajarkan tentang tujuan dari beragama itu adalah moksartam jagatite yece iti dharma. Artinya pencapaian moksa atau kelepasan dengan cara mencapai kebahagiaan di duniawi ini terlebih dahulu dengan pencapaian arta dan juga kama yang berlandaskan pada dharma, di mana kemudian dharma, arta, dan kama ini dipergunakan sebagai titian atau tangga untuk bisa mencapai moksa, yakni pelepasan. Ketika semua hal tersebut sudah dicapai, kama sudah dicapai dalam masa grihastha, arta juga dicapai pada waktu ketika masih remaja, dan juga berhasil untuk mencukupi kebutuhan, di mana kedua hal tersebut dicapai dengan berlandaskan pada dharma, dan pada hakikat dan pada akhirnya ketika memasuki ketika memasuki fase kehidupan sebagai wanaprastha itu, semua yang pernah menjadi pencapaian materi tersebut harus dilepaskan. Jadi segala kebahagiaan atau kesenangan yang diperoleh untuk melayani tubuh materi tersebut pada akhirnya juga harus dilepaskan. Ini yang menjadi tujuan dari umat ini. Jadi surga bukanlah tujuan terakhir dari kehidupan umat manusia. Surga hanya transit saja, hanya tempat persinggahan sementara saja. Jadi pertanyaannya, apakah surga itu adalah segalanya? Jawabannya tentu tidak. Sama halnya dengan segala keindahan wujud di bumi ini tidak akan mampu memberi kita kebahagiaan abadi. Begitupun keindahan energi cahaya di alam surga tidak akan benar-benar membuat kita berada dalam kebahagiaan yang abadi. Betapapun indahnya pemandangan alam dengan warna-warni bunganya, itu tidak akan mampu benar-benar melenyapkan duka cita dan penderitaan batin kita selama di bumi. Maka hal yang sama terjadi di alam cahaya. Nah, di alam bumi biasanya kan demikian. Betapapun indah berkesannya sesuatu materi tersebut, tetapi tidak benar-benar bisa melenyapkan duka cita atau rasa penderitaan yang kita alami. Mungkin hanya beberapa menit saja ketika kita berada di tempat tersebut, tetapi ketika sudah kita beranjak, atau mungkin ketika masih ada di tempat tersebut, lalu tiba-tiba teman kita menelpon ada sesuatu yang tidak mengenakan, maka keindahan dan kebahagiaan yang pada saat tersebut dinikmati seketika bisa menjadi hilang atau sirna. Jadi kebahagiaan di surga itu juga hampir sama dengan kebahagiaan yang kita rasakan di bumi. Sometimes, kadang-kadang mereka akan cepat juga berlalu. Walaupun mungkin jika dibandingkan rentang waktunya ya jelas
kebahagiaan di surga itu berlipat-lipat, sebagaimana dalam background kita itu dikatakan bahwasanya satu hari Brahma itu setara dengan ribuan tahun umat manusia. Ketika kita di bumi, mungkin 1000 hari itu satu tahun aja 365. Satu tahun 365 itu setara hampir kurang lebih 3 tahun di bumi untuk satu harinya saja para dewa. Jadi bisa dibayangkan ketika kita berada di alam cahaya tersebut, apa yang menjadi kenikmatan tingkat itu bisa jadi jauh sekali di sini. Itu sebabnya para roh yang memiliki kesadaran akan memilih untuk melampaui kebahagiaan surgawi dan meraih kebahagiaan hakikinya sebagai roh, mencapai apa yang disebut sebagai suka tanpa wali duka, kebahagiaan tanpa duka apapun. Jika surga memang bukan menjadi tujuan utama bagi perjalanan selanjutnya sang roh, lalu untuk apa mesti ada surga? Untuk apa agama mengajarkan kebaikan dan pencapaian surga? Wah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini kritis sekali, dan tentu memerlukan jawaban-jawaban yang juga mestinya logis untuk bisa diterima oleh akal-akal mereka. Jadi begini, meski surga bukan merupakan tujuan terakhir bagi sang roh, namun tujuan endingnya adalah pulang kembali ke rumah cahaya merupakan hal penting baginya. Bila ia tidak sampai di alam cahaya itu, maka berarti ia telah terjebak di alam materi ini, terjebak di alam antara alam roh dan juga alam manusia. Jadi mereka disebut sebagai makhluk-makhluk yang roh-roh yang tersesat, roh-roh yang kemudian gentayangan kemana-mana karena tidak menemui jalan pulang menuju ke alamnya sendiri, jalan pulang menuju ke rumahnya sendiri di alam cahaya, yakni swarga loka. Mungkin sebagaimana yang sering kita lihat dalam film-film horor itu atau berbagai konten kreator yang membuat bagaimana ada roh makhluk-makhluk energi tersebut yang menyerupakan dirinya, mewujudkan dirinya sebagai kuntilanak atau pocong berada di tempat-tempat sang jiwa itu, sang roh ketika terakhir kalinya masih menggunakan badan di tempat yang masih diingatnya. Jadi ketika ia terjebak tidak bisa pulang ke alam swarga, ke alam cahaya, ia tetap berada di tempat-tempat tersebut, menempati rumah kosong biasanya. Nah, jika hal itu terjadi, maka sang roh akan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan proses pemurnian dan penumbuhan kesadarannya sebagai roh. Demi mencegah roh terjebak dalam penyesalan atau pemelekatan di dimensi material dunia ini, maka sejak dalam kehidupan inilah agama mengajarkan tentang 4 kunci pembebasan diri dalam menjalani kehidupan, yakni ketulusan, kesabaran, kepasrahan, dan juga keikhlasan. Ini 4 kunci atau 4 modal utama bagi sang roh yang berbadan dalam diri manusia itu untuk bisa menemukan jalan terang sehingga nanti tidak terjebak dalam kegelapan sehingga tidak bisa pulang. Kunci yang diberikan tersebut adalah kepasrahan, kesabaran, ketulusan, dan juga keikhlasan. Hal yang tentu mesti dan harus kita pelajari sedini mungkin ketika sang jiwa masih berada dalam badan, ketika sang jiwa masih menggunakan badan tersebut untuk memahami dan mempraktekkan serta menjalankan 4 kunci: ketulusan, kesabaran, kepasrahan, dan juga keikhlasan. Jadi kira-kira demikian surga dan neraka yang saya coba berikan penggambarannya, saya coba share di video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi ya, pada intinya kita akan kembali kepada rasa masing-masing. Ketika Anda mewakili, ketika Anda masih meyakini bahwa surga dan neraka itu hanyalah sebuah tempat yang harus dicapai oleh sang roh untuk mendapatkan hadiah berupa kesenangan dan kebahagiaan badannya, ataupun menghindari neraka yang juga disebutkan sebagai tempat siksaan dan hukuman bagi roh-roh pendosa. Jadi ya, silakan saja. Tapi bagi mereka yang telah memahami ini sebagai suatu rasa dari rasa yang tidak memerlukan materi untuk di sana, jadi ya it's okay juga. Dua sudut pandang yang tentu saja tetap boleh berjalan di tempatnya masing-masing, tidak mesti saling
menyalahkan. Jadi nanti dalam pembahasan selanjutnya kita akan coba menyusuri perjalanan sang roh ketika dia melepaskan badan, dan juga ketika ia sudah bisa melampaui alam neraka, dan juga melampaui alam surga atau swarga. Jadi kemanakah sang roh tersebut akan meneruskan perjalanannya, dan bagaimana fase-fase selanjutnya, ini tentu akan menantang untuk kita dengarkan bersama, untuk kita lihat. Jadi apa yang sudah saya sampaikan barusan ini sebenarnya sudah menjadi tulisan publik yang dibuat dan dialirkan semesta kepada seorang guru kehidupan, guru wayang mistika, yang saya coba bawakan kembali untuk para sahabat yang mungkin belum bertemu dengan tulisan beliau, sehingga saya hanya menjadi tongkat estafet saja. Semoga ini bermanfaat. Jadi tetap semangat untuk stay tune di channel The Meboye. Ingat, Meboye boleh-boleh saja masih itu menjadi pemicu penyemangat Anda untuk menelusuri mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi terima kasih sudah menonton, dan terima kasih juga untuk para sahabat yang sudah subscribe, mensupport channel ini agar bisa terus berkembang, dan juga para sahabat yang baru akan mensubscribe channel ini. Lihat saja bisa subscribe di bawah. Jika masih subscribe belum menjadi di-subscribe, ya segera diklik dan juga bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate terbaru dari channel Timubu. Demikian, terima kasih. Salam.